Masa Bu? Coba. Oh, bisa. Sudah ya? Oh, videonya masih ada. Dasar. Tapi Ya. sekarang mencetnya nggak muncul. Nggak muncul perintahnya nggak ada. Oh. Sepuluh apa dimulai? Sebentar ya. Baru berapa nih? 1, 5, 6, 7. Baru 7 orang. Lupa mungkin. Biasanya apa? Sehat semua Bu ya, sehat semua ya. Juga signal kadang-kadang. Sehat semua ya, sehat semua ya. Enggak, suara botnya mana ya? Bukan mam. Udah. Suaranya tapi Enggak. Orang yang lain. Ya. Di silent aja, di mute. Di apa sih? Ya. Masing-masing. apanya botnya? Ya, Masing-masing, Mbak. Aku sudah hadir ya Mbak Fi, tapi aku mute ya. Iya. Ya, aku juga. Ditaruh diumpan di grup ya. Inta. Ustaz, lambat dimulai, Ustaz. ya baik. Tadi terputus jelek sinyalnya tadi. Matiin dulu ya. Oke. Masing-masing dimatiin. Oke. Kita coba lagi Bu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah. Wabil khusus segenap pengurus MTI Masjid Baitul Jihad yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah
karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Semoga Allah rahmati beliau rahmat yang luas. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafidhakunallah. Seperti biasa saya doakan juga semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Di buku ibu-ibu, kalau yang di buku terjemahan ibu-ibu insyaallah halaman 443 kalau nggak salah ya. Halaman 400 ya. Ini saya baca sesuai dengan di batas kitab aslinya ya. Walaupun kalau nanti ada beberapa hal yang di buku ibu tidak ada, itu harap maklum karena saya baca kitab aslinya ya. Saya baca kitab aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ulama'una, berkata para ulama kami, apa kata para ulama kami? Wa'lam, ketahuilah, anna kullam mayyitin, sesungguhnya setiap mayit, mata yang telah mati, siapa mayit, faqad qamat qiyamatuhu, maka sungguh telah tegak kiamatnya, atau sungguh telah terjadi kiamatnya. Jadi yang perlu dicatat dengan baik adalah pada saat seseorang itu mati, sebenarnya kepadanya sudah terjadi kiamat. Cuman namanya kiamat sughra. Jadi kiamat itu dibagi dua. Ada kiamat kubro, ada kiamat sughra. Kalau kiamat kubro itu hancurnya alam semesta ini. Kalau kiamat sughra itu bisa terjadi pada perseorangan yang pasti adalah kematian. Walakinnaha, akan tetapi kiamat itu ada kiamatun sughra, ada namanya kiamat sughra wa kubro dan kubro. Fasughra, maka adapun kiamat sughra, hiya ma yaqumu ala kulli insanin, yaitu segala sesuatu yang terjadi pada setiap manusia, fi khasatihi, di pada khususnya, min khuruji ruhihi, dalam bentuk keluarnya ruhnya, wa firaqu ahli, dan perpisahannya dengan keluarganya. Jadi kiamat sughra itu pada seseorang itu terjadi dalam bentuk satu, terlepasnya ruh dari badan. Kita tahu bahwa istilah kematian itu hanya untuk badan sebenarnya. Kalau ruh itu tidak mati. Kenapa? Karena ruh itu lanjut ke alam berikutnya. Sekedar mengingat pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, bahwa kita semua ini diciptakan oleh Allah awal mulanya dalam bentuk ruh tanpa badan. Di mana? Di alam azali. Di alam azali kita dalam bentuk ruh tanpa badan. Terus kemudian kita dikirim ke alam rahim ibu kita. Hadisnya Bukhari Muslim, pada saat usia 120 hari. Itu pertama kali kita punya badan. Nah, berarti yang asli dari kita bukan yang jasmani, tapi yang ruhani. Nah, terus kemudian begitu kita dikirim di dalam bentuk yang badan tadi itu kemudian kita dikirim ke alam dunia. Mas, ada paket, Mas? Hifzi. Sebentar Bu ya, ini ada paket. Ada paket, Om. Sebentar, Mas. Nah, terus kemudian pada dasarnya pula seseorang itu ketika kemudian dikirim ke alam rahim, itu pertama kali dia punya badan, dan badan itu kita pakai sampai sekarang ini. Nah, dalam proses perjalanan berikutnya dari alam dunia menuju ke alam barzakh, harus dilepas lagi badan ini, diparkir di kuburan, dan roh lanjut ke alam kubur, namanya alam barzakh. Jadi yang lanjut ke alam barzakh itu roh, sementara kalau badan kita diparkir di kuburan. Nah, itu namanya sudah kiamat. Kiamatnya namanya kiamat sughra, kiamat kecil. Itu kiamat sughra tadi itu. Nah, saya ulang ya, yang mati cuma badan, roh masih hidup. Dia lanjut ke alam berikutnya. Apa dalil semua ini? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Mu'minun, surah ke-23. Ayatnya ayat 99 sampai dengan 100. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka yang mati itu bilang, Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Nah, itu kan sudah mati padahal itu. Tapi kok bisa ngomong? Ah, berarti dia tidak mati. Tapi mati Ustadz, badannya. Ruhnya nggak mati, buktinya bisa ngomong. Dan ini ruh ini terus mengadakan perjalanan nanti dari alam barzah menuju ke alam akhirat. Cuma ada proses namanya kiamat kubro. Disitulah semua mati nanti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu perpisahan ruh dengan badan. Terus kemudian perpisahan seseorang dengan keluarga, tapi sementara di dunia ini saja. Jadi kiamat sughra itu hubungannya dengan berpisahnya roh dengan badan dan berpisahnya seseorang yang meninggal tadi dengan keluarganya. Ya otomatis namanya meninggal berarti dia meninggalkan dunia ini. Berarti dia berpisah dengan yang ada di dunia ini. Tapi perpisahannya insya Allah sementara asal sama-sama bertakwa. Karena apa? Karena nanti begitu di alam barzakh, hadisnya Hasan disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak, nanti mereka bisa berkumpul kembali kalau mereka min ahli rahmah, dalam golongan orang-orang yang ahli rahmat. Bahkan bisa berkumpul lagi nanti di surga kalau sama-sama bertakwa. Sebagaimana firman Allah di surah Zumar itu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, akan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa itu dalam rombongan-rombongannya. Makanya kita semua, tidak hanya ibu-ibu tapi juga saya, harus berusaha semaksimal mungkin agar bagaimana nanti kita dan pasangan kita serta anak cucu kita itu tidak hanya bersama-sama di dunia tapi juga bersama-sama di akhirat nanti. Sehingga harapannya kita tidak hanya berkumpul di dunia dalam kebahagiaan tapi juga berkumpul di akhirat juga dalam kebahagiaan. Semoga ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Itu tadi dikatakan demikian. Terus kemudian waqita'u sa'ihi wa husulihi ala amalih, dan terputusnya usahanya dan hasilnya atas amalnya. Jadi kalau orang udah mati itu, definisi mati kiamat sughra itu kata Imam Al-Qurtubi adalah seseorang yang terputus dari usahanya dan tidak mampu lagi beramal untuk dirinya. Makanya gini, seseorang kalau sudah meninggal dunia, kalau bahasanya Nabi itu inqata amaluhu illa min salasin, terputus usahanya, amalnya kecuali 3. Yang pertama shadaqatin jariyatin, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Yang kedua ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladin sholihin yad'ula, dan anak yang soleh yang mau mendoakannya. Berarti ini catatannya buat kita. Kan semua kita ini kan pasti akan mati. Semua kita ini pasti akan mati. Artinya mau atau tidak mau amal kita akan terputus. Jadi mau atau tidak mau amal kita akan terputus. Nah, kecuali 3 tadi. Berarti 3 hal ini, paling tidak ini ya 3 hal ini harus kita upayakan semaksimal mungkin dari sekarang. Saya sering sampaikan di banyak tempat, jangan mengandalkan anak-anak. Mohon maaf ya, ada orang yang berkata begini. Ini real, ada orang yang ngomong gini saya. Ada orang yang berkata, maaf, terputus saya ini. Sebentar. Terputus ya Bu ya? Sebentar. Sudah jelas? Sudah ada suara ya? Sudah, Ustaz. Jelas ya suara ya? Sudah jelas lagi. Ya udah, jelas lagi ya. Baik. Mohon maaf. Saya ulang lagi. Mohon bentar, Bu. Jadi saya ulang ya. Kita ini jangan sampai mengandalkan orang lain. Contoh ini contoh konkret, Bu. Ada sebagian orang itu yang disampaikan ke saya ya,
itu akan mengeksekusi hartanya untuk dijadikan sedekah yang sifatnya jariyah, seperti kalau dalam kasus ini akan dijadikan sebagai kayak semacam wakaf untuk masjid gitu ya. Itu dia bilang gini, saya akan wakafkan rumah saya ini tapi nunggu saya meninggal dunia. Jadi nunggu saya meninggal dunia, nanti biar anak-anak saya mewakafkan rumah ini setelah saya meninggal dunia. Sebenarnya dalam Islam boleh, itu namanya wasiat ya. Jadi mengikrarkan sesuatu untuk diwakafkan untuk masjid setelah dia meninggal, itu namanya wasiat. Dalam Islam boleh, bahkan sunnah. Cuman begini, Quran sendiri menginformasikan, kalau Anda cermati ayat tentang wasiat pada sebelum ayat 183, sebelum ayat tentang perintah puasa itu ada kemungkinan khianat. Ada kemungkinan apa? Khianat. Oke lah, kalau orang tuanya meninggal dunia, anak-anaknya soleh, anak-anaknya amanah, keluarganya amanah, terus diwakafkanlah hartanya sesuai dengan pesan orang tuanya, nggak ada masalah. Artinya dia punya pasif income pahala yang terus mengalir. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kalau anaknya itu khianat? Bagaimana kalau anaknya itu nggak soleh? Bagaimana kalau seandainya oke lah 1-2 anaknya baik, bagaimana dengan anak yang lainnya? Ya kalau anaknya setelah sepeninggal orang tuanya punya kepedulian untuk berinfak atas nama orang tuanya. Kalau tidak bagaimana? Jadi makanya kita semua, tidak hanya Anda tapi juga saya, jangan nunggu kita meninggal untuk beramal. Kalau bisa dari kita masih hidup, kita sudah investasi akhirat yang sekiranya pahalanya terus mengalir. Ya tentu sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang berharta ya dengan hartanya, bagi yang berilmu dengan ilmunya, bagi yang punya ide dengan idenya, bagi yang punya doa ya dengan doanya. Masing-masing. Yang penting bagaimana sepeninggal kita ada amalan yang terus mengalir, termasuk ilmu yang bermanfaat, termasuk anak soleh yang mau mendoakan kita. Makanya kita ini jangan kegeeran ya, mengatakan anak-anakku ngaji, anak-anakku udah baik semua, gak usah tak nasihati untuk mendoakan saya sebagai orang tuanya. Ya kalau dia punya kesadaran, kalau tidak bagaimana? Makanya anak-anak kita tetap bersilatih dari sekarang agar mereka peduli mendoakan kita, dan itu perintah dalam agama. Itu perintah dalam agama, sebagaimana Luqman mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi yang jelas saya ulang ya, seseorang itu ketika sudah meninggal dunia hanya yang punya pasif income pahala lah yang bahagia, kira-kira gitu ya. Kalau nggak punya pasif income ya wallahu a'lam bishawab. Ya kalau kita pahalanya banyak, dosanya sedikit bahkan tidak ada ya alhamdulillah. Tapi kan kita tidak tahu. Sementara saya ulang, namanya orang mati sudah terputus usahanya, sudah terputus amalnya. Maka saya ulang, bersyukurlah bagi siapapun yang memiliki aset pahala yang disebut dengan pasif income pahala itu, yaitu pahala yang terus mengalir, kebaikan yang terus mengalir. In kana khairan fa khairun. Kalau dia seorang yang baik, maka setelah matinya itu ya lebih baik lagi keadaannya. Wa in kana syarran fa syarrun, dan apabila dia termasuk orang yang buruk, maka buruklah keadaan yang terjadi setelahnya. Jadi begini, kalau semasa hidup kita menabur kebaikan, menanam kebaikan, insya Allah yang kita panen nanti di akhirat juga kebaikan yang lebih baik. Tapi kalau di dunia kita menanam banyak keburukan, maka yang terjadi adalah yang lebih buruk bahkan yang kita panen nanti di akhirat. Naudzubillahi min syarri dzalik. Sebenarnya ini hubungannya dengan begini, Bu. Kalau di surah Yasin ayat berapa saya lupa, itu ada ayat yang berbunyi sanaktubu ma qaddamu wa atharohum wa kulla syai'in ahsainahu fi kitabim mubin. Jadi nanti ketika kita mati, Bu, bekas-bekas tinggalan kita itu masih dicatat oleh Allah. Itu baik dalam bentuk pahala maupun dosa. Saya ulang ya. Itu di surah Yasin, ayatnya nanti dicek aja nanti ya. Bunyi ayatnya sanaktubu ma qaddamu wa atharohum wa kulla syai'in ahsainahu fi kitabim mubin. Jadi di dalam ayat itu ditegaskan bahwa bekas-bekas tinggalan kita di dunia ini nanti akan dicatat oleh Allah, sepeninggal kita itu tetap dicatat oleh Allah. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk catatannya. Ini hubungannya dengan
amal kebaikan yang pahalanya terus mengalir dan tinggalan keburukan yang dosanya terus mengalir. Contoh, ini contoh. Maaf, sebelum contoh kita masuk ke ayat dulu aja. Ke firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nisa, surah keempat ayat 80 ayat 70 ayat 85. Surah An-Nisa surah keempat ayat 85. Bunyi ayatnya, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu nasibum minha. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Siapa yang berikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong. Dan siapa yang memberikan pertolongan yang buruk, maka dia akan dapat dosa yang sama dengan yang ditolong. Jadi kalau kita menolong kebaikan, kita akan dapat pahala yang sama dengan yang kita tolong. Kalau kita menolong dalam hal keburukan, kita akan dapat dosa yang sama dengan yang kita tolong. Surah keempat ayat 85 tadi ya. Saya ambil contoh gini Bu misalnya. Ini contoh misalnya gini. Kita pernah membantu beasiswa sekolah seorang anak yatim misalnya. Atau kita pernah membantu pembangunan masjid misalnya. Atau kita pernah ngasih modal usaha seseorang misalnya. Atau kita pernah membuat kebijakan-kebijakan yang membawa kepada kemaslahatan dan kebaikan. Maka selama kebaikan yang kita buat itu terjadi, walaupun kita sudah meninggal dunia, itu pahalanya masih akan terus dicatat untuk kita. Itu pahalanya masih akan terus dicatat untuk kita. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita pernah menolong orang dalam hal keburukan, kalau kita pernah membantu orang dalam hal durhaka kepada Allah, maka selama kedurhakaan itu terjadi, maka kita akan dapat bagian dosa yang sama dengan yang melakukan perbuatan durhaka itu kalau kita tidak bertobat, minta ampun kepada Allah. Nah, cuman dalam masalah ini memang ada beberapa kasus ya. Ini sering orang nanya, Ustadz, saya bantu seseorang untuk modal usaha misalnya. Nah, satu sisi dia berbuat baik Ustadz, tapi dengan hasil usaha itu mungkin saja dia berbuat yang nggak baik. Apakah saya dapat dosanya Ustadz? Saya jawab nggak dapat dosanya. Kenapa nggak dapat dosanya? Ya, hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Nabi bersabda, wa innama likulli imri'in manawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi yang tidak dia niatkan dia nggak dapat. Nah, jadi daripada kebaikan dia kita dapat bagian pahalanya, daripada keburukan yang dia lakukan kita nggak dapat dosanya. Jangan khawatir. Kayak contoh gini lah, kita misalnya ada jalan rusak, terus kita perbaiki di depan rumah kita perbaiki. Niat kita apa? Supaya orang yang mau ke masjid, yang mau kerja, yang mau belajar lewat di depan rumah kita itu enak, lancar. Kenapa? Karena jalannya udah kita perbaiki. Tapi kenyataannya kan yang lewat di depan rumah kita nggak semuanya orang mau ke masjid, nggak semuanya orang mau kerja, nggak semuanya orang mau belajar, nggak semuanya orang mau berbuat baik. Orang mau melacur lewat situ, orang mau berjudi lewat situ, orang mau ngerampok lewat situ. Na'udzubillah min syarri dzalik. Apakah kita dapat bagian dosanya? Tidak. Kenapa? Karena dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, wa innama likulli imri'in manawa. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau niat kita untuk kebaikan, kita hanya dapat kebaikannya aja. Keburukannya kita nggak dapat. Ya kayak anak kita saja lah. Anak kita kan kita sekolahkan, kita didik, kita ajari, kita nasihati, kita doakan. Kadang namanya anak kan ada dablek-dableknya itu. Apakah kita dapat bagian dosanya? Kalau kata Imam Nawawi enggak, kita nggak dapat dosanya. Asalkan kita ada berusaha tadi ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah meniatkan untuk keburukan anak kita. Tapi namanya manusia kan kadang ada jelek-jeleknya ya. Tidak apa-apa, kita nggak dapat dosanya insya Allah. Itu seperti itu. Yang penting kita berusaha menasihati, mengingatkan, mendoakan, dan begitu seterusnya. Itu yang terpenting ya. Nah, termasuk juga sering orang bertanya begini, Ustadz, saya bangun masjid. Saya bantu pembangunan masjid. Ternyata masjidnya setelah itu direnovasi Ustadz. Otomatis dulu bahan-bahan bangunan yang saya perbantukan udah nggak ada lagi di situ Ustadz. Apakah saya dapat bagian pahalanya? Tetap dari masjid itu. Kalau orang nanya begitu, saya jawab tetap dapat. Karena kan orang kadang risau gitu. Waduh, berarti batu bata saya udah nggak ada di situ. Waduh, berarti keramik saya udah nggak di situ. Saya jawab, jangan khawatir. Anda tetap dapat bagian pahalanya. Kenapa? Karena begini,
orang tahu di situ ada masjid, walaupun itu bangunan masjid yang baru, itu karena bangunan masjid yang lama. Saya ulang ya, orang taunya di situ ada masjid, itu karena bangunan masjid yang lama. Berarti selama orang sholat di masjid itu, jasa masjid yang pertama itu tetap akan terus mengalir pahalanya. Kalau dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditunjuki. Nah, orang tahunya situ ada masjid gara-gara bangunan masjid yang pertama. Jadi jangan khawatir. Kalau kita nyumbang masjid, andaikan suatu saat masjidnya direnovasi, bahan-bahan bangunan kita sudah habis di situ, nggak usah khawatir. Insya Allah kita tetap akan dapat bagian pahala. Kenapa? Karena orang tahunya di situ ada masjid, itu karena insya Allah karena kita bangunan yang pertama itu tadi. Itu di antara keresahan-keresahan sebagian orang. Terus demikian pula tadi saya ulang, kalau kita mencontohkan menolong orang dalam keburukan, maka kita akan dapat dosa yang sama dengan yang kita bantu. Dalam hal ini ada orang yang nanya ke saya, waduh Ustadz, gimana ya Ustadz ya, dulu saya pernah ngajari orang nyolong listrik, ada orang nanya gitu ke saya. Gimana Ustadz, apakah saya berdosa? Ya berdosa, saya bilang. Apakah terus mengalir dosa saya? Ya terus mengalir, saya bilang gitu. Aduh, gimana caranya Ustaz untuk menghentikannya? Gampang, saya bilang, bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau nanya lagi, emang kalau tobat berhenti Ustaz ya? Oh iya, berhenti, saya bilang. Kalau tobat berhenti. Masa? Sama nyebut saya Ustaz, bilang masa, saya bilang gitu. Jadi masa itu masa iya gitu. Iya, itu bukan kata saya, Pak, Quran yang bilang. Di mana Quran bilangnya? Di surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 70. Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shaliha faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertaubat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi yang tadinya ada aliran dosa, gara-gara tobat diputus oleh Allah. Jadi mohon maaf ya, termasuk saya sendiri atau Anda semua, siapapun di antara kita lah yang mungkin dulu pernah ngasih contoh yang nggak baik, mengajarkan sesuatu yang nggak baik, maka mumpung kita masih hidup, ayo kita tobat, kita mohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan aliran dosa itu di stop oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya yang perlu kita cermati terkait dengan kematian tadi. Wal qiyamatul kubra, dan adapun kiamat kubra, hiyallati ta'ummun nasa wa ta'khuduhum akhdatan wahidatan. Sementara kalau kiamat kubra adalah kiamat yang terjadi secara umum pada semua manusia dan mematikan manusia dalam satu waktu. Jadi kejadiannya habis, hancur semuanya alam semesta ini, termasuk juga manusia, seluruh makhluk itu bahkan mati semua. Bahkan kalau kita merujuk pada penjelasan beberapa hadis tentang masalah kiamat, pokoknya langit ketujuh ke bawah sampai bumi dan dasarnya bumi itu semua habis. Ya, jadi langit, dari makanya ada sebagian ulama yang mengatakan, Imam Al-Qurtubi termasuk di sini mengatakan bahwa yang di atas langit nggak kena kiamat, yang di atas langit, makanya arsy itu nggak kena kiamat, surga neraka itu nggak kena kiamat, karena surga neraka itu di atas langit, bukan di dalam langit. Jadi langit 7 ke bawah sampai bumi, pusatnya bumi itu kena kiamat itu, hancur lebur, semuanya mati itu. Itu yang Allah tegaskan di surah Ar-Rahman itu, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ar-Rahman ayat 26 27 itu ya. Jadi semua akan binasa mati, yang kekal abadi itu wajah Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Itu diantaranya. Terus kemudian, wad dalilu ala anna kulli mayyitin yamutu faqad qamat qiyamatuhu, dan adapun dalil atas bahwa sesungguhnya setiap mayit yang mati telah tegak kiamatnya adalah qaulun Nabi, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Ya, disebutkan bahwa sabda Nabi kepada satu kaum, liqaumin, pada satu kaum minal Arab, dari beberapa orang Arabi wong desa. Waqad sa'aluhu, dan sungguh telah bertanya mereka kepada Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam matal qiyamah, kapankah hari kiamat? Fa nadhara ila ahdasi insanin minhum, maka Nabi melihat ke arah anak muda yang paling muda dari rombongan mereka itu. Faqala, maka Nabi bersabda, inna iya'shu hada lam yudrikhul al-haram qamat alaikum sa'atukum. Kalau bahasa kita, sebelum anak ini mencapai usia tuanya, sungguh akan telah tegak kiamat pada diri kalian. Akhrajahu Muslim wa ghairuhu. Maksudnya, sebelum anak ini mencapai usia tua, kayaknya kalian sudah mati semua deh. Nah, istilah mati itu Nabi menggunakan istilah kiamat, menunjukkan bahwa kematian itu adalah merupakan kiamat, cuman kiamat sughra. Kiamat sughra. Memang ada beberapa orang yang nanya kepada Nabi di tengah-tengah Nabi menjelaskan tentang kiamat itu, tentang mata sa'ah, kapan kiamat itu. Nabi juga menjelaskan tentang kiamat itu, diantaranya soal kiamat itu Nabi kan tidak pernah menjelaskan tentang kapannya. Karena diantara tanda kenabian adalah tidak tahu kapan kiamat itu pasnya terjadi. Cuman Nabi balik bertanya kepada seseorang yang bertanya tadi, kata beliau, apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat ini? Apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat ini? Nah, jadi baik kiamat sughra maupun kiamat kubro, itu kita nggak usah pusing mikirnya kapan terjadinya, tapi yang pasti kita harus mempersiapkannya. Nah, persiapan apa yang kita lakukan? Pertama, akidah kita, iman kita, tauhid kita harus dijaga. Jangan sampai terkotori oleh hal-hal yang dapat membatalkannya. Kemudian yang kedua tadi, jangan lupa memperbanyak ibadah dan amal yang soleh. Karena kita berharap pada saat kita mati, kita sedang beribadah atau beramal yang soleh. Dan yang ketiga, jangan lupa investasi akhirat yang pahalanya terus mengalir. Ya terserah, tentu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang berharta dengan hartanya, berilmu dengan ilmunya, yang punya kekuasaan dengan kekuasaannya, dengan cara membuat kebaikan-kebaikan yang sekiranya pahalanya terus mengalir dalam hal ini. Terus kemudian wa minha, dan diantara nama kiamat itu adalah yaumun nafkhah, hari nafkhah, ditiupnya sangkakala. Qala Allah Ta'ala berfirman di surah An-Naba ayat 18, yauma yunfakhu fis-sur, pada hari di mana ditiup sangkakala. Pada hari di mana ditiup sangkakala. Kita terhubung lagi? Sudah ya? Oke. Mohon maaf putus-putus tadi. Oke. Putus-putus. Iya. Sudah. Udah ya? Udah nyambung ya? Sebentar. Ya. Baik. Yauma yunfakhu fis-sur, pada hari di mana sangkakala itu ditiup. An-Naba ayat 18. Waqad madha, dan sungguh telah berlalu al-qaulu, pembahasan fi dalam masalah ini. Kita tahu di antara hal yang terjadi pada kiamat adalah ditiupnya sangkakala. Dan pada saat Nabi Mi'raj, Nabi sudah melihat malaikat Israfil, sang peniup sangkakala itu sudah, kalau bahasanya Nabi ya, sangkakala itu adalah bentuk tanduk yang sangat besar, seperti tanduk yang sangat besar. Dan kita tahu ya, sangkakala di zaman dulu itu memang mirip seperti tanduk kerbau atau apa yang besar itu. Dan mata malaikat Israfil sudah menatap ke arah atas, dan lisan beliau yang mulia sudah siap di ujung trompet itu, ya, di ujung sangkakala yang dalam bentuk tanduk yang besar itu. Nah, itu pada saat Nabi Mi'raj. Berarti sekitar 15 abad yang lalu. Jadi 15 abad yang lalu saja, malaikat Israfil itu sudah siap-siap menunggu perintah untuk meniup sangkakala. Dan itu fisik sangkakalanya ada, dan harus kita imani adanya sangkakala itu. Karena ini bagian dari mengimani hari kiamat. Bahwa kemudian sangkakala itu punya sistem, mungkin. Tapi fisik sangkakala itu Nabi melihat. Sama dengan gini loh, Dajjal. Sistem Dajjal itu ada.
tapi fisiknya Dajjal itu juga ada gitu loh. Kayak Ya'juj wa Ma'juj, itu ada Ya'juj wa Ma'juj itu. Fisiknya ada. Sistem Ya'juj wa Ma'juj itu juga ada. Sistem malaikat itu juga ada, tapi fisik malaikatnya juga ada. Sistem nubuah itu ada, tapi para nabi dan rasulnya juga ada. Nah, jadi karena saya mohon maaf kan ada sebagian orang itu yang tidak mengimani malaikat, sehingga mereka menganggap malaikat itu ya sistem. Kayak ada orang mati kena serangan jantung, Israelnya ya serangan jantung itu. Ada orang mati kena corona misalnya, naudzubillah min syarri dzalik, ya berarti Israelnya ya corona itu misalnya gitu. Jadi mereka tidak meyakini adanya malaikat. Itu nggak benar. Bahwa saya ulang ya, sistemnya ada, tapi ingat fisik sangkakala. Fisik sangkakalanya itu juga ada, sangkakala dalam bentuk tanduk yang besar. Ya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Nabi sudah menyaksikan keberadaannya itu. Terus kemudian wa minha, dan di antara nama kiamat itu adalah yaumuz zalzalah, hari diguncangkannya alam semesta itu. Wa yaumur rajfah, dan hari rajfah, sama ya, ini artinya guncangan. Kalau Allah Ta'ala, ini di buku ibu nggak ada kayak ini, nggak ada ini. Ya, kalau Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nazi'at ayat 6-7. Ada apa nggak ya? Nggak ada atau nggak ada? Nggak tahu ya. Yauma tarjufu rajifah tatba'uha radifah. Itu ada di surah An-Nazi'at ayat 6 sampai dengan ayat 7. Jadi guncangan yang pertama, guncangan itu disusul dengan guncangan yang berikutnya itu. Jadi guncangan itu An-Nazi'at, waqad taqaddam, dan sungguh telah berlalu. Nanti pada hari kiamat itu akan terjadi guncangan yang dahsyat. Kita tahu ya, di antara tanda-tanda kiamat itu adalah meledaknya gunung-gunung. Dan gunung itu adalah mismarul ard, pakunya bumi itu gunung. Dan seperti meja atau kursi, kalau sudah nggak ada pakunya atau copot pakunya pasti goyang. Maka nanti bumi ini akan guncang. Satu. Kemudian yang kedua di Al-Qari'ah, itu juga Allah informasikan tentang yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari di mana bumi dan gunung-gunung itu manusia dan gunung-gunung itu berhamburan laksana aneh-aneh. Wallahu a'lam bishawab. Qur'annya bilang seperti itu. Ini yang menarik ya. NASA itu memprediksi 3.000 tahun lagi. Ini prediksi NASA. Tidak usah diyakini, nggak apa-apa. Tapi yang pasti apa yang Quran bilang harus kita yakini. Mengenai kejadian ini tidak harus kita yakini, tapi informasi Quran harus kita yakini. Ini hanya semacam penjelasan pendukung untuk membenarkan isi Al-Quran ya. Itu NASA mengatakan bahwa 3.000 tahun lagi bumi ini akan masuk ke wilayah kabut meteor ya, di mana bumi ini akan dibombardir oleh tidak hanya ribuan, bahkan bisa jadi jutaan, bahkan miliaran meteor. Nah, kalau meteornya itu diameternya semasjid Baitul Jihad misalnya, mungkin akan terkikis habis oleh 7 lapis atmosfer itu. Tapi kalau diameternya itu 10 Jawa meteornya, atau 10 Sumatera misalnya, nah terus kemudian meteor itu terus nyelonong dan nabrak bumi, apa yang terjadi kira-kira? Kita tahu dalam penjelasan ilmu fisika kita, ini terlepas dari ada pendapat yang mengatakan bumi itu datar ya. Saya nggak tahu, saya bukan ahlinya. Cuma saya merujuk pada ilmu yang saya ketahui secara ilmu fisika yang saya pelajari. Kan kita tahu bumi ini muter dengan kecepatan sekian ribu kilometer per jam. Terus di tengah-tengah muter itu tiba-tiba ditabrak oleh meteor yang gedenya 10 Jawa tadi misalnya. Gara-gara tabrakan itu, terus kemudian bumi ini ngerem 1 detik saja. Apa yang terjadi kira-kira? Itu seperti orang naik mobil bak terbuka, ada 10 orang naik mobil bak terbuka dengan kecepatan 100 km per jam, tiba-tiba ngerem mendadak. Set! Apa yang terjadi kira-kira? Bermentalan, berhamburan. Nah, itu gambaran kiamat menurut NASA. Nah, tapi Qur'annya menggambarkan itu pasti akan terjadi. Itu namanya zalzalah. Hari berguncangnya
bumi atau alam semesta ini. Wa minha, dan diantara nama kiamat, ada juga yang mengatakan tuh guncangan hati. Makanya nanti ada yang disebut dengan nama Al-Qariyah nanti di belakang. Sehingga tidak hanya mengguncang fisik tapi juga mengguncang hati. Itu yang digambarkan oleh Nabi pada hari di mana kemudian seorang tua lupa kepada anaknya, wanita yang hamil dia akan melahirkan. Itu kalau kata para ulama menjelang kiamat nanti nggak ada lagi wanita hamil. Kenapa Nabi mengatakan orang tua lupa pada anaknya terus orang hamil akan melahirkan? Itu hanya memberikan gambaran tentang betapa paniknya orang pada saat itu. Kita nggak usah ngomong kiamat. Sekarang ini saja, di musim pandemi COVID-19 ini saja, betapa banyak orang yang sangat panik mensikapi keadaan seperti ini. Kita tidak usah ngomong kiamat dulu, baru ngomong COVID ini aja. Sudah kayak gini keadaannya. Bagaimana nanti kalau itu kiamat misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini terutama di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin insyaallah. Terus kemudian wa minha, dan di antara nama kiamat itu adalah Yaumun Naqur, hari ditiupnya sangkakala, sama ya. Kayak nafkah tadi, tapi ini Naqur ini lebih tepatnya sangkakala. Hari ditiupnya sangkakala. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa idza nuqira fin naqur, maka ketika sangkakala itu ditiup. Al-Mudaththir ayat 8 itu. Waqad taqaddamal qawlu fihi walhamdulillah, dan sungguh telah berlalu penjelasan tentang masalah ini, alhamdulillah. Ini udah kita bahas ya. Wa minha, dan diantara nama kiamat itu adalah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah sumiyat bidzalik, diberi nama Al-Qari'ah li'annaha, karena sungguhnya kiamat itu taqra'ul quruba bi ahwalihi, jadi mengguncangkan hati huru-haranya. Jadi huru-hara kiamat itu sangat menegangkan sekali. Yuqalu, dikatakan, qad asobat hum qawari'ud dahr, dan sungguh telah menimpa mereka itu guncangan-guncangan atau sesuatu yang sangat menakutkan atau yang mengerikan. Maksudnya ahwaluhu wa syadaiduhu, yaitu kengerian-kengeriannya dan kesangatan atau kedahsyatan-kedahsyatannya. Begini, saya sering sampaikan gini ya. Ini kalau kita ngomong, saya nggak usah ngomong kiamat kubro lah. Ini wallahu a'lam bishawab. Kita ngomong kiamat sughra saja. Kita ngomong kiamat sughra. Saya itu pernah punya pengalaman bertemu dengan seorang anak muda. Yang anak muda ini dikenal pemberani, gagah, pokoknya hebat lah anak muda ini. Suatu saat menjelang kematiannya, saya diundang ke rumahnya. Saya bertemu sama anak muda ini. Dia seperti dalam keadaan takut alias ketakutan. Sampai orang tuanya berkata, ini bukan seperti anak saya yang saya kenal Ustadz. Anak saya nggak seperti ini Ustadz. Anak saya seorang pemberani, dia seorang yang gagah, dia seorang yang hebat. Tapi kenapa sekarang kok seperti orang yang ketakutan? Saat itu ternyata itu merupakan detik-detik menjelang beliau meninggal dunia. Jadi keadaan itu baru kiamat sughra saja, itu sudah cukup sangat mengerikan. Kita tahu ya, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, bahwa sebelum malaikat maut itu turun, akan turun terlebih dahulu malaikat pendahulu. Dan malaikat pendahulu yang turun itu, kalau yang mau mati orang yang baik, itu malaikat rahmat. Sementara kalau dia orang yang jahat, yang turun itu malaikat adab. Dan itu kata Nabi Aukamakol, sejauh mata memandang. Itu sejauh mata memandang. Dan kata Imam Al-Qurtubi, yang tahu keberadaan malaikat pendahulu dari kalangan manusia itu hanya yang mau mati saja. Dan keberadaannya dirahasiakan oleh Allah. Sehingga kemudian ketika yang mau mati itu mau cerita, dia mau ngomong sama suaminya, dia mau ngomong sama istrinya, dia mau ngomong sama anak-anaknya bahwa dia akan mati, itu dibuat lupa. Sehingga kadang ngomongnya baru sepotong, teralihkan ngomong yang lain. Atau yang diomongi itu diomongi dengan sangat jelas tapi gak mudeng misalnya. Atau ya banyak hal lah. Sehingga kemudian ketika yang bersangkutan meninggal dunia, ketika semuanya kumpul itu baru oh ternyata kemarin ngomong begini itu maksudnya ini ya. Oh ternyata ngomong begini maksudnya meninggal ini ya, dan begitu seterusnya. Makanya saya ulang sekali lagi,
pada tahapan yang pertama ini saja, seseorang yang tidak baik ketika dia melihat malaikat azab tadi itu sudah cukup mengerikan. Sehingga mungkin kita pernah menyaksikan ada sebagian orang itu menjelang kematian itu seperti dalam ketakutan. Nah, ini berbeda kalau malaikat rahmat. Kalau malaikat rahmat itu turun dengan sopan, dengan santun. SOP-nya wajib mengucap salam, kata Nabi. Dalam bentuk yang wangi, yang bersih, yang menyenangkan, datang kepada seorang mukmin dalam hal ini. Nah, terus kemudian setelah beberapa waktu, Nabi tidak menyebutkan berapa jaraknya, baru turun malaikat maut. Jadi turun malaikat maut. Kalau di surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 32, itu jumlah malaikatnya itu jamak. Dalam hadis riwayat Ahmad 3. Nanti ada hadis yang lain menyebutkan 4, tapi yang pasti jamak itu 3 lebih ya, 3 lebih. Itu baru turun malaikat maut. Itu kalau orang yang bertakwa, orang yang baik, tadi dikatakan di surah di surah An-Nahl ke-16 ayat 32, itu malaikatnya permisi dulu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Permisi dulu. Itu kalau orang yang mau mati, orang yang baik. Tapi kalau yang mau mati itu orang yang jahat, nanti baca surah Muhammad, surah ke-47 ayat 27. Atau surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 93. Itu malaikatnya nggak pakai permisi dan langsung dipukul nanti orang itu. Supaya keluar ruhnya dari badannya. Karena malaikatnya nggak pakai sopan santun lagi kepada orang yang jahat tadi itu. Nah, ini kengerian-kengerian yang luar biasa di menjelang seseorang itu mengalami kiamat sughra. Nah, ini saya ulang ya, mumpung kita masih hidup, termasuk saya sendiri, mumpung kita masih hidup. Ya silakan dipilih. Apakah pingin malaikat datang kepada kita dengan sopan santun, dengan baik, atau pingin malaikat datang ke kita nggak pakai sopan santun, nggak pakai salam, langsung main hajar. Silakan dipilih, mumpung masih hidup. Nah, salah satu cara ini Bu ya, supaya malaikat nanti permisi sama kita itu, diantara caranya adalah jadikan diri kita ini pribadi yang diperkenalkan oleh Allah di langit sana sebagai pribadi yang baik. Ada sebuah hadis qudsi, sahih riwayatnya ukamakal, kata Allah, hambaku menyebutku dalam kesendirianku, maka akan aku sebut dia dalam kesendirianku. Hambaku menyebutku dalam kesendiriannya, maka aku akan sebut dia dalam kesendirianku. Dan hambaku menyebutku dalam keramaian, maka akan aku sebut dia di keramaian yang lebih baik dari itu. Kayak gini nih kita talim. Kita talim ini kita menyebut dan mengingat Allah. Nggak tanggung-tanggung dalam keramaian. Keramaian Zoom dan keramaian medsos atau sosmed. Nah, kita menyebut-nyebut nama Allah di sini. Insya Allah saat ini juga kita sedang disebut-sebut oleh Allah di arsy-Nya sana. Itu di atas arsy-Nya sana di hadapan makhluk yang lebih baik daripada kita. Nah, di antara makhluk itu siapa coba? Al-malaikatul muqarrabin, al-malaikatul muqarrabun, yaitu para malaikat yang didekatkan kepada Allah. Siapa di antaranya? Malaikat maut. Nah, jadi kalau Allah sering nyebut-nyebut nama kita, lama-lama malaikat maut juga kenal nama kita. Sehingga nanti kalau waktunya dicabut nyawanya, malaikat maut kenal. Loh, ini kan nama yang sering disebut oleh Allah. Ini kan nama yang sering disebut oleh Allah. Nah, kebayang nggak kalau Allah sering nyebut nama kita dengan sebutan kemuliaan, keagungan, kira-kira malaikat hormat atau apa hormat kepada kita? Hormat. Itulah pentingnya kita ngaji secara sendiri dan ngaji secara bersama-sama. Karena dalam hadis qudsi itu Allah menyebut dalam kesendirian dan di tengah-tengah keramaian. Inilah pentingnya kita menyebut nama Allah dalam kesendirian kita, dalam keramaian dan dalam keramaian. Supaya apa? Supaya malaikat itu kenal kepada kita. Jadi ketika nanti jadwal kematian kita datang, malaikat sudah kenal. Wah, ini si fulan. Nama yang sering Allah sebut. Sehingga insya Allah malaikatnya akan permisi kepada kita. Insya Allah. Itu diantara kiatnya. Yang pentingnya bagaimana kita berusaha baiklah. Baik kepada Allah maupun pada sesama dalam hal ini. Allahu Akbar. Terus kemudian wa minha, dan diantara nama kiamat itu adalah yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Wa haqiqatuhu isaruhu asyai'a an khafa'in wa tahrikuhu an sukunin.
yaumul ba'ats. Yang sebenarnya hakikatnya yaumul ba'ats, hari kebangkitan itu adalah isaruhu asyai'an khafa'in. Tampaknya sesuatu yang tadinya tersembunyi, wa tahrikuhu an sukun, dan bergeraknya sesuatu yang tadinya diam. Itu namanya yaumul ba'ats. Jadi gini, kan tadi saya ulang ya, dari alam roh terus ke alam rahim, dari alam rahim ke alam dunia sekarang kita ini, terus pindah kemana? Ke alam barzakh, terus kiamat ya, mati semua. Nah, setelah mati semua itu Allah mengadakan namanya yaumul ba'ats. Jadi hari kiamat itu setelah dihancurkan alam semesta itu ada namanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan, di mana yang tadinya tenggelam, hancur, mati, dimunculkan kembali oleh Allah, tumbuh sebagai makhluk-makhluk baru. Catatan penting. Nanti pada hari kebangkitan itu bentuk tubuh kita bukan tubuh yang ini lagi. Jadi saya ulang ya, bentuk tubuh kita nanti ketika dibangkitkan kembali oleh Allah bukan tubuh yang ini lagi. Tubuh kita yang ini itu dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Yaitu kalau bahasa biologinya itu 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu. Nah, sementara, saya ulang ya, sementara kalau nanti kita dibangkitkan kembali oleh Allah, itu dibentuk oleh Allah badan kita berdasar informasi amal kita. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia itu dibangkitkan kembali oleh Allah dengan bentuk badannya yang bermacam-macam agar diperlihatkan kepada mereka itu amalan-amalan mereka. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana bentuk fisik kita nanti, silakan lihat bagaimana amal kita sekarang. Makanya kalau kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan siapa yang di dunia itu pernah memberikan minum, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau menjelaskan nanti manusia itu dibangkitkan kembali oleh Allah itu dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, haus, lapar. Beliau menambahkan, siapa yang di dunia ini pernah memberi minum, maka dia akan diberi minum oleh Allah sehingga tidak akan kehausan. Siapa yang pernah memberi makan, maka nanti di akhirat akan diberi makan oleh Allah sehingga dia tidak akan kelaparan. Siapa yang pernah memberikan pakaian, maka nanti akan diberi pakaian oleh Allah sehingga dia tidak akan telanjang. Siapa yang pernah memberikan sendal, maka dia akan diberi sendal oleh Allah sehingga dia tidak akan nyeker. Siapa yang pernah ngasih tumpangan kendaraan, maka dia akan diberi kendaraan oleh Allah sehingga dia tidak akan berjalan kaki. Termasuk nanti ada amalan-amalan yang menjadikan kita mendapatkan naungan pada hari di mana kita pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti ada fasilitas haud, menikmati telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti ketika dibangkitkan dari barzakh, dari alam kubur itu, manusia itu macam-macam bentuknya. Sehingga Allah gambarkan di Al-Ghasyiyah misalnya ada yang wujuhu yauma idzin na'imah, ada yang wujuhu yauma idzin khasyiyah, ada yang wajahnya itu sumringah, cerah, bahagia, ada yang wajah Udah gabung lagi? Sudah Bu ya? Sudah ya? Sudah ya? Ada yang wajahnya sumringah, ceria, bahagia, ada yang wajahnya itu lecek, pumel, dan seterusnya. Jadi kembali pada amalnya semasa hidup di dunia. Bahkan secara eksplisit Allah sebutkan di surah Toha ayat 124 sampai 126 itu. Ketika sebagian orang yang digiring ke mahsyar itu berkata, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau giring aku di mahsyar dalam keadaan buta padahal tadinya aku ini adalah orang yang melek. Nah, itu berarti sudah ya Bu ya. Padahal tadinya dia itu melek, tapi kenapa kemudian menjadi buta? Jadi ada orang yang di dunia itu melek, tapi di akhirat menjadi buta. Kenapa?
Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Bukankah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi kamu mengabaikannya sebagaimana kamu dulu mengabaikannya, sekarang kamu pun diabaikan. Kalau bahasa sederhananya, sebagaimana dulu telah datang kepadamu Al-Quran, kok matamu nggak pernah dipakai untuk baca Quran? Sebagaimana dulu matamu nggak pernah dipakai baca Quran, maka sekarang matamu pun dibutakan. Maka bisa jadi ada orang di dunia buta, bisa jadi ada orang yang di dunia ini buta, tapi nanti di akhirat dia malah melek. Kenapa? Karena hatinya banyak dipakai untuk membaca Al-Quran. Ini diantara hal-hal yang perlu kita cermati terkait dengan Yaumul Ba'ats. Terus mungkin ya, ada sebagian orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Karena mereka berpikir, bagaimana mungkin sesuatu yang sudah hancur, lebur, udah berserakan, udah nggak jelas, tiba-tiba bisa dibangkitkan kembali. Tentu bagi orang yang memiliki iman ini nggak jadi masalah. Tapi faktanya kan mungkin ada sebagian orang yang tidak mempercaya ini. Maka sebenarnya Al-Quran itu sudah menjelaskan betapa sebenarnya proses penciptaan kita itu sudah sangat luar biasa sebenarnya. Kita tahu ya, misalnya gini, kayak saya, misalnya jangan saya lah, ada seseorang gitu misalnya, itu lahir tahun 70 misalnya. Pertanyaannya, tahun 68 dia di mana? Maka jawabannya dia masih di sawah berupa sayuran, di kali berupa ikan, di pasar berupa toge, tempe menjos, dan macam-macam lah. Yang kemudian semua itu dikonsumsi oleh kedua orang tuanya. Untuk orang tua laki-laki menjadi Aku pamit dulu ya. Udah bahasa Arab. Oh, nggih, monggo. Monggo. Jadi saya ulang ya, ada seseorang yang lahir tahun 70, 68 di mana masih berupa sayuran, ikan yang dimakan oleh kedua orang tuanya, untuk ayahnya jadi sel sperma, untuk ibunya menjadi ovum. Yang kemudian bertemulah sel sperma dengan ovum itu dan menjadi makhluk yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, yaitu kita manusia ini. Jadi itu kan dari sesuatu yang berserakan. Bahkan yang menarik adalah segala sesuatu yang kita makan sebelumnya malah dimatikan dulu kan. Kayak sayuran itu misalnya, sayuran itu kan ya masih dimasak dulu, ikan yang masih digoreng dulu, toge yang masih dipanasin dulu. Jadi artinya ada yang dimasak, digoreng, dibakar. Artinya semua bahan makanan mati dulu malahan kan, itu masuk ke dalam tubuh kita, Allah hidupkan kembali. Jadi itu kan sesuatu yang sangat ilmiah. Maka kalau sebelumnya saja bisa, sesudahnya pun akan bisa. Dan kalau bahasa sederhananya, sesuatu yang tadinya tidak ada informasinya saja Allah bisa bentuk seperti kita, apalagi sudah ada DNA dan RNA-nya. Tentu kalau dalam bahasa manusianya itu lebih mudah dibandingkan dengan yang sebelumnya tidak ada informasinya sama sekali. Ya, saya kira ini terkait dengan Yaumul Ba'ats, dan yang pasti adalah pada hari di mana kita dibangkitkan kembali oleh Allah itu, bentuk tubuh kita sudah tidak seperti ini lagi, kembali pada amal kita sekarang. Makanya, mumpung masih hidup, tidak hanya Anda tapi juga saya, mari kita semua memperbanyak amal ibadah dan kebaikan supaya nanti visi kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa pada saat dibangkitkan itu kita berkumpul di namanya mahsyar. Dan di mahsyar itu ada dua keadaan ya. Dan di mahsyar itu ada dua keadaan, yaitu yang pertama ada dua keadaan ya. Yang pertama itu yang diberi fasilitas dan yang tidak diberi fasilitas.
Yang diberi fasilitas itu diantaranya adalah dalam bentuk apa? Dalam bentuk tadi dzillun yaumal la dzilla illa dzilluh, naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan yang kedua dalam bentuk haud telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang nggak dapat fasilitas itu tenggelam oleh keringatnya. Nah, kita dalam golongan yang mana? Ya, tentu kita berdoa kepada Allah ya. Semoga kita semua termasuk yang dapat fasilitas di mahsyar nanti. Amin Allahumma amin insyaallah. Waqad taqaddamal qawlu fihi wa fi sifati walhamdulillah. Dan sungguh telah berlalu pembahasan tentang masalah yaumul ba'ats ini dan sifat-sifatnya. Alhamdulillah. Wa minha yaumun nusyur. Insyaallah ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Insyaallah semoga COVID-19 segera berakhir dan kita bisa ngaji secara langsung lagi. Amin Allahumma amin insyaallah. Baik, silakan Bu. Kalau ada yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah ini atau masalah yang lain boleh silakan. Kalau ada. Monggo kalau ada. Yang mau tanya, protes, marah boleh. Kalau ada silakan. Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Monggo kalau ada. Yuk, gak ada pertanyaan ini. Monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh. Ustaz, saya mau nanya, Ustaz. Silakan Bu. Ustaz, saya mau nanya, ini Ustaz, kan sekarang sedang masa wabah COVID ini ya Ustaz. Iya Bu. Kita kan kehilangan banyak sekali tenaga kesehatan Ustaz. Baik, coba hilang. Halo? Halo? Ya halo ya. Halo, ya Ustaz. Ya silakan Bu. Seandainya tidak terjadi COVID ini Ustaz, tidak terjadi corona ini, apakah kita juga kehilangan dokter itu Ustaz? Kayak gitu Ustaz. Apakah? Paham nggak? Gimana? Apa? Kan sekarang ini kan sekarang dengan COVID ini kan banyak sekali tenaga kesehatan kita, dokter kita banyak sekali yang dari luar ya Ustaz ya. Oh iya iya. Ya. Dan kan karena COVID ini Ustaz ya, kan itu juga dapat terjadi Ustaz. Tapi Ustaz Ya. kalau kita balikan kepada Ustaz, nggak tahu apakah kita kalau seandainya tidak ada COVID Ustaz, apakah dalam saat ini kita juga kehilangan dokter itu Ustaz? Ya. Cara yang Baik. Jadi jawabannya gini Bu. Kalau dari segi akidah Islam, ajal itu kan urusan Allah. Ajal itu urusan Allah. Kalau bahasa saya gini, kalau bahasa yang saya pakai itu gini. Ya kalau sudah mati itu urusannya ajal. Artinya ada atau tidak ada COVID-19 yang namanya ajal pasti akan dieksekusi oleh Allah. Makanya kan di Al-Quran itu ketika Allah menegur orang-orang munafik yang nggak mau diajak perang. Orang-orang munafik kan nggak mau diajak perang itu. Alasannya takut mati. Maka Allah menegaskan kalau sudah waktunya mati, maka seseorang itu tetap akan keluar ke tempat di mana dia akan mati. Jadi kalau sudah ajalnya, ada atau tidak ada COVID, dia pasti akan mati. Cuman itu secara etikot ya, secara etikot. Tapi secara upaya, kita tetap harus berupaya. Semua kita tahulah bahwa ajal kita sudah diatur oleh Allah. Tapi kita harus berusaha, jangan sembarangan. Karena dulu Nabi juga berusaha. Nabi kan juga makan sehat, hidup sehat. Beliau juga berobat, beliau juga berbekam misalnya dan seterusnya. Nah, walaupun beliau tahu ajalnya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang, kalau secara etikot dalam Islam, kalau sudah ajalnya ya sudah pasti akan terjadi. Ada atau tidak ada COVID, beliau pasti sudah akan meninggal dunia karena sudah ada ajalnya. Tapi saya ulang, selagi ajal itu belum datang, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Wallahu a'lam bishawab.
Silakan yang lain. Kalau ada, monggo. Ustaz, Iya, monggo Bu. begini Ustaz, ini mau nanya di surat Al-Maidah ayat yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan kami mendengar dan kami mentaati. Ya, apa perjanjiannya itu? Perjanjian manusia dan perjanjian manusia dan Allah itu kapan ya Ustaz? Masih di rahim ibu atau gimana? Ya. Perjanjian yang pertama itu pada saat kita di alam azali, Bu. Di alam azali itu pada saat Allah abadikan kita, kisahnya di Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf surah ke-7 ayat 172. Sebentar ya, saya tadi minum ini pakai tangan kanan ya, pakai tangan kanan. Kelihatannya tangan kiri karena kamera depan ya. Ya, saya ulang ya. Iya, oh kelihatan kanan ya, sudah alhamdulillah. Oh iya, takutnya kelihatan kiri gitu. Baik, saya ulang Bu ya. Jadi kalau kita bicara tentang masalah perjanjian, itu yang pertama saat kita berada di alam azali, dan itu diabadikan oleh Allah di surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 172 itu Bu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu nanti silakan dibaca di surah Al-A'raf ayat 172. Nah, kemudian yang kedua, perjanjian yang kedua itu dibuat oleh Allah ketika kita mengikrarkan syahadat, terutama saat kita sudah akil baligh ini. Jadi ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu perjanjian antara kita dengan Allah. Karena syahadat itu maknanya kan tidak hanya kesaksian tapi juga perjanjian. Asyhadu, aku bersaksi, aku berjanji, aku bersumpah bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya kira itu Bu. Allah alam bisawab. Silakan yang lain. Monggo yang lain silakan kalau ada. Tuh, jelas semua? Atau tidak jelas semua? Monggo kalau ada. Monggo silakan. Ada? Monggo silakan. Silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi di sini disampaikan kalau di akhirat nanti kita anak orang tua semua berlarian saling ini dibikin fotonya foto apa aja gitu loh, jangan yang video lagi. Halo, halo. Ya, halo. Ya Bu Yayu, lanjut Bu Yayu. Yang gambar adik aja. Iya, ini gambar adik. Itu pada itu dengan kode ayah, anak yang tidak kenal ibu, kemudian ibu juga lari dari anak yang dibutuhinya, harinya bisa lari. Pada saat itu tidak saling mengenal, tapi ada juga Pak Ustadz yang dikatakan bahwa suami istri, ibu anak, orang tua anak itu merupakan musuh, dan pada saatnya nanti saling berdebat itu pada saat yang kapan Pak Ustadz? Itu hisab Bu, saat hisab. Ketika dihisab ya, kan gini, prosesnya gini Bu. Kan pertama yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Terus kan mahsyar. Setelah mahsyar ada namanya pembagian rapot. Setelah pembagian rapot itu ada pembukaan buku amal ya. Setelah itu ada namanya hisab, dipanggil satu persatu. Nah, pada saat misalnya istri dipanggil, misalnya dulu suami pernah dolim kepada istri, itu nanti di mahkamah Allah dipanggil. Apakah di situ akan diperkarakan atau tidak?
Termasuk juga sebaliknya anak pada orang tua itu juga akan dipanggil di mahkamah Allah itu kalau terjadi kezaliman. Jadi nanti itu akan menjadi seteru itu kalau di akhirat kalau di dunia itu tidak saling bertakwa kepada Allah. Tapi kalau di dunia ini sudah saling bertakwa kepada Allah, insya Allah tidak akan jadi seteru. Maka kalau bahasa Qur'annya itu al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Jadi para kekasih-kekasih itu pada hari ini akan menjadi musuh atau seteru-seteru kecuali orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau kita agar tidak menjadi seteru bagi pasangan kita, maka hendaklah kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Ajak pasangan kita agar bertakwa, kita juga berusaha bertakwa, anak-anak kita juga berusaha bertakwa. Nah, supaya tidak jadi seteru bagi kita nanti di akhirat. Saya kira itu Bu, wallahu a'lam bishawab. Sami-sami. Tapi intinya Sudah saling kan Pak Ustadz, berarti nggak di akhirat nggak bisa dituntut. Ya, contoh gini misalnya ya. Ibu tahu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu kan gagal dengan putranya Kan'an. Allah tidak pernah menuntut Nabi Nuh gara-gara Kan'an durhaka. Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah berusaha. Kita tahu Nabi Nuh sama Nabi Lut itu diuji oleh Allah punya istri yang khianat. Nah, itu Allah tidak pernah memarahi Nabi Nuh, nggak pernah memarahi Nabi Lut terkait dengan masalah ini. Kenapa? Karena beliau sudah berusaha. Tapi kalau nggak pernah berusaha, dituntut nanti. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 66, 67, 68 itu. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'nallaha wa ata'na rasulah. Andaikan aku taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak akan masuk neraka begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna sungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhaluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas siapa? Presiden, gubernur, wali kota. Pemimpin dalam arti sempit bagi istri siapa? Suaminya. Bagi seorang anak siapa? Orang tuanya. Maka mereka menyesatkan jalan kami dalam pengertian memang orang tuanya menyesatkan dia atau suaminya menyesatkan dia. Atau dibiarkan tersesat. Maksudnya suaminya itu nggak pernah mengingatkan, nggak pernah mendoakan. Paling nggak mendoakan lah kalau kita nggak berani mengingatkan. Ya mohon maaf ya, fakta di lapangan kan ada sebagian orang itu kalau dinasihati lebih galak daripada yang mengingatkan. Nah, maka paling nggak mendoakan. Kalau kita sudah berusaha paling nggak mendoakan tadi, andaikan ini kok masih ndablek istrinya atau anaknya atau siapapun yang dalam naungan kepemimpinannya kok masih ndablek, maka insya Allah dia tidak akan dituntut. Kenapa? Karena dia sudah berusaha. Tapi kalau nggak berusaha dia akan dituntut. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Jadi kalau nggak pernah berusaha maka dia akan dituntut. Saya kira itu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Makasih banyak Pak Ustadz. Sami-sami Bu, sami-sami. Monggo yang lain silakan. Boleh tanya nggak Ustaz? Monggo silakan. Sebentar. Monggo silakan. Ustaz, boleh tanya nggak? Monggo. Ustaz. Ustaz, Nggih, monggo. Kedengaran. tadi kan Allah akan menyebut-nyebut kita dalam kesendirian dan keramaian. Betul. Bila kita juga menyebut dalam kesendirian maupun keramaian. Keramaian. Kalau dalam kesendirian kan mungkin itu dalam sholat malam atau dalam sholat. Atau zikir dalam hati. zikir. Atau zikir dalam hati. Ya. Ya. Kalau dalam keramaian itu hanya khusus taklim atau dalam setiap interaksi kita dengan orang lain? Setiap interaksi kita dengan orang lain. Jadi tidak, Mengingat atau tidak hanya mengkaji ya? iya tidak hanya mengkaji, termasuk ketika misalnya kita, mohon maaf nih ya, kita ngobrolin bisnis nih. Begitu ngobrolin bisnis kita ngomong, jangan lupa hak Allah dalam harta kita. Nah, itu namanya mengingat Allah dalam harta. Nah, jangan lupa hak Allah dalam harta kita. Apa itu zakatnya misalnya?
Terus ketika kita ngomong soal tanaman, karena Budia kan senang tanaman misalnya, ayo kita tanam, Masya Allah ya, tanaman ini kita ngobrol sama siapa yang kita ajak untuk bercocok tanam itu misalnya. Ini semua tanaman bertasbih memuji keagungan Allah. Jadi semua pembicaraan kita yang menyebut Allah di dalamnya, baik itu bicara soal bisnis, bicara soal kesehatan, bicara soal apa saja, yang di dalamnya kita menyebut nama Allah, disitulah lantas kemudian akan ada nilai zikir. Nah, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Bu. Ifik barakallah. Ustaz, maaf tadi ada kelupaan. Mau nanya lagi Pak Ustaz. Monggo. Silakan. Tadi yang Al-Ahzab tadi ayat berapa aja Pak Ustaz? Ayat 66 sampai 68, Bu. Surah ke-33 ayat 66 sampai 68. Sami-sami. Ibu masih ada yang mau nanya nggak? Kan kayaknya udah nggak enak ini, kan nggak ada yang nanya, Ustaz. Cukup dulu ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Dan semoga Allah selamatkan dan kita selalu, terutama dari wabah yang sedang terjadi ini. Dan semoga segera berlalu dan Allah jadikan kita menjadi lebih baik sesudah ini, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.